Nanti kalau sudah selesai makan, tidurnya di kamarku saja ya mas, bisiknya menggoda. Tangannya kini berani mengelus lenganku dengan gerakan sensual yang membuat bulu kuduku meremang. Di luar banyak nyamuk mas, di dalam lebih hangat. Dia memberikan senyuman tipis yang penuh arti sebelum berbalik pergi, membiarkan daster tipisnya berkibar, mengikuti gerak pinggulnya yang menggoda menuju arah kamarnya. Malam itu, suhu udara di ibu kota terasa luar biasa gerah. Namun suasana di dalam kediaman mewah Pak Hadi jauh lebih membakar. Aku berdiri mematung di dekat garasi saat suara benda porselen menghantam lantai terdengar dari lantai 2. Disusul teriakan Bu Hadi yang melengking memecah keheningan. Ini bukan pertama kalinya, tapi malam ini ada nada keputusasaan yang berbeda dalam pertengkaran mereka. Tak lama kemudian, Pak Hadi turun dengan langkah lebar dan wajah yang memerah padam. Guratan kemarahan di dahi sang dokter. Bedah itu terlihat sangat kontras dengan kemeja rapinya. Begitu melihatku, ia berhenti sejenak. Napasnya memburu. Man, suaranya rendah tapi penuh penekanan. Kamu jangan pulang ke kos malam ini. Tidur di sini. Aku sedikit tertegun. Biasanya setelah mengantar beliau keluar untuk mencari angin, aku dibolehkan pulang. Tapi Pak, barang-barang saya di kos, saya tidak mau tahu. Potongnya tajam sambil menatap ke arah tangga, tempat istrinya mengurung diri. Rumah ini terlalu besar untuk ditinggalkan tanpa laki-laki saat situasi seperti ini. Jaga rumah. Saya butuh keluar sebentar. Beliau kemudian melesat dengan mobilnya sendiri, meninggalkan aku dalam keheningan yang menyesakkan. Setelah mengunci pintu pagar, aku masuk ke dalam rumah yang terasa seperti labirin sunyi. Bu Hadi sudah tidak terdengar lagi suaranya. Mungkin sudah mengunci diri. Dengan amarah yang membeku di kamar utama, aku melangkah menuju ruang tengah yang berbatasan dengan dapur. Hanya ada lampu redup yang menyala. Aku merebahkan tubuh di sofa kulit panjang dekat area dapur, tempat yang biasanya menjadi batas wilayah antara aku dan Mbok Narmi di rumah sebesar ini. Suara detak jam dinding pun terdengar seperti dentuman. Keringat dingin mulai membasahi tengkukku. Ada sesuatu yang aneh dalam kesunyian ini, seolah-olah rumah ini sedang menahan napas, menunggu sesuatu meledak. Aku melepaskan 2 kancing teratas kemeja seragamku, mencoba mencari oksigen di tengah atmosfer yang terasa semakin berat dan sensual secara misterius. Aku tidak tahu bahwa di balik kegelapan lorong dapur, sepasang mata sudah memperhatikanku sejak tadi, menunggu saat yang tepat untuk memecah kesunyian malam. Udara malam itu terasa mati. Tidak ada angin yang masuk ke area dapur. Jarum jam menunjukkan pukul 10 malam. Ketika itu, perutku mulai terasa perih karena lapar yang tak tertahankan. Dengan langkah pelan, agar tidak menimbulkan suara, aku beranjak ke dapur. Dalam keremangan cahaya lampu kuning yang redup, aku mulai menyalakan kompor. Desisan api biru yang membakar panci, berisi air menjadi satu. Satunya suara yang mengisi kesunyian. Tepat saat aku menuangkan bumbu ke dalam mangkuk, pintu kamar di sudut dapur terbuka perlahan. Mbok Narmi keluar. Dia tidak lagi memakai seragam pelayan coklatnya yang kaku. Malam ini, dia mengenakan daster berwarna coklat, tipis, tanpa lengan, yang jatuh pas di tubuhnya. Dia tidak menyapa dari jauh. Dia berjalan mendekat, sangat dekat, hingga aku bisa merasakan radiasi panas dari tubuhnya. Dia berdiri tepat di sampingku. Tangannya meraih sendok kayu seolah ingin membantuku mengaduk mie. Kok belum tidur mas? Lapar? Ya, suaranya rendah, sedikit serak, dan sangat dekat dengan telingaku. Aku menelan ludah, mencoba tetap fokus pada air yang mulai mendidih. Iya mbok, perut nggak bisa diajak kompromi. Mbok Narmi tidak beranjak, justru dia sengaja menggeser posisinya hingga pinggulnya yang besar dan padat bersentuhan lembut dengan pahaku. Di bawah cahaya lampu dapur yang minim, aku bisa melihat dengan jelas bagaimana kulit sawo matangnya yang terawat tampak berkilau. Daster tipis itu tidak mampu menyembunyikan lekuk tubuhnya yang tegas. Sebuah bentuk tubuh wanita matang yang sangat menggoda. Biar mbok saja yang masakin.
katanya lembut. Jemarinya yang hangat menyentuh punggung tanganku yang sedang memegang gagang panci. Sentuhan itu tidak sengaja, tapi dibiarkan menetap selama beberapa detik. Terlalu lama untuk disebut sebuah ketidaksengajaan. Aroma tubuhnya, perpaduan antara bedak dingin dan wangi sabun mandi yang masih segar, menyerang indera penciumanku, membuat udara di dapur yang gerah terasa semakin menyesakkan. Saat dia sedikit membungkuk untuk memeriksa kematangan mie, lekuk tubuh dan dadanya yang besar terlihat semakin menonjol di balik kain tipis itu. Aku merasa detak jantungku mulai berpacu tidak beraturan. Logikaku mencoba mengingatkan bahwa ini adalah rumah majikanku, tapi instingku bereaksi terhadap setiap gerakan provokatif yang dia lakukan. Dia mematikan kompor, lalu berbalik tepat di hadapanku. Jarak kami hanya beberapa sentimeter. Dia menatap mataku dengan tatapan yang sangat berani, jauh dari kesan seorang pelayan yang patuh. Dengan gerakan perlahan, dia menyelipkan helaian rambut ke belakang telinganya, membiarkan lehernya yang jenjang terpapar di depan mataku. Nanti kalau sudah selesai makan, tidurnya di kamarku saja ya, bisiknya pelan, sambil bibir bawahnya digigit, berkesan menggoda. Tangannya kini berani mengelus lenganku dengan gerakan sensual yang membuat bulu kudukku meremang. Di luar banyak nyamuk, Mas. Di dalam lebih hangat. Dia memberikan senyuman tipis yang penuh arti sebelum berbalik pergi, membiarkan daster tipisnya berkibar, mengikuti gerak pinggulnya yang menggoda menuju arah kamarnya. Aku berdiri mematung di depan meja makan, napasku memburu, sementara aroma tubuhnya masih tertinggal kuat di udara dapur yang kini terasa membara. Aku terduduk kaku di kursi kayu ruang makan, sendok di tanganku menggantung di udara. Suara langkah kaki Mbok Narmi yang menjauh tidak mengakhiri ketegangan, melainkan justru memulainya. Aroma melati dan sabun mandi yang ia tinggalkan masih mengambang di udara dapur yang pengap, bercampur dengan uap mie instan yang kini tak lagi menggugah selera. Mataku tertuju pada celah pintu kamarnya yang hanya berjarak 5 langkah dari meja makan. Namun penuh dorongan gejolak membara di dadaku. Celah itu hanya terbuka beberapa sentimeter, namun dari sana memancar cahaya kuning temaram yang terasa seperti magnet. Aku mencoba fokus menyuap mie ke mulutku, tapi konsentrasiku hancur total. Melalui celah sempit itu, aku melihat pergerakan. Mbok Narmi tidak langsung tidur. Di atas ranjang kayu yang rendah, ia merebahkan tubuhnya menyamping, membelakangi pintu, namun dengan posisi yang sengaja menonjolkan setiap lekuk. Tubuhnya yang padat dan berisi daster satin coklat tipis itu mengikuti setiap gerakan tubuhnya saat ia sedikit menggeliat, seolah merasa gerah yang luar biasa. Kain tipis itu tersingkap jauh ke atas, memamerkan kulit sawo matangnya yang mulus dan terawat di bawah cahaya lampu tidur yang redup. Secara spontan, membuat aku tersedak hebat. Kuah pedas menyengat tenggorokanku, tapi rasa panas yang menjalar di dadaku jauh lebih membakar. Seolah tahu aku sedang memperhatikan dengan napas tertahan. Mbok Narmi mengubah posisinya perlahan. Ia kini berbalik menghadap pintu, jemarinya yang terlihat lentur di bawah. Cahaya remang mulai memainkan tali dasternya di bahu. Ia menatap ke arah celah pintu, ke arahku dengan tatapan yang sangat berani, jauh dari kesan pelayan yang selama ini aku kenal. Ia memberikan senyuman tipis, sebuah undangan bisu yang lebih keras daripada teriakan. Logikaku mencoba berteriak, "Ingat, ini rumah majikanmu. Ingat, kamu hanya sopir." Namun suara itu tenggelam oleh deru napas Mbok Narmi yang seolah terdengar hingga ke mejaku. Hasrat yang ia pendam selama 2 tahun menjanda, bertemu dengan gejolak kemudaanku yang terjepit dalam kesunyian rumah besar ini. Pemandangan di balik celah pintu itu, lekuk pinggulnya yang tegas dan gerakan tangannya yang provokatif, benar-benar melumpuhkan akal sehatku. Aku menaruh sendok dengan kasar, menimbulkan suara denting yang nyaring di keheningan dapur. Aku tidak tahan lagi. Rasa lapar akan makanan hilang sepenuhnya, digantikan oleh rasa lapar yang lain. Aku berdiri dengan lutut yang terasa lemas. Langkahku tidak lagi ragu. Setiap langkah
mendekati pintu. Kamar itu terasa seperti berjalan menuju kobaran api. Begitu tanganku menyentuh gagang pintu yang dingin, aku bisa mencium aroma tubuhnya semakin kuat. Aku mendorong pintu itu perlahan, dan Mbok Narmi sudah menunggu di sana, bersandar pada bantal. Dengan tatapan yang penuh kemenangan, sekaligus kerinduan yang mendalam. "Sini, masuk mas, kamarnya sudah hangat nih," bisiknya Parau, sambil memutar ujung dastenya yang sudah setengah tersingkap. Tanpa berkata-kata lagi, aku menutup pintu di belakangku, menguncinya dari dalam, dan membiarkan seluruh aturan serta etika tertinggal di luar sana. Malam itu, di kamar kecil di sudut dapur, rahasia terbesar di rumah Pak Hadi resmi dimulai. Dari denting sendok yang jatuh ke dalam mangkuk kosong, terasa seperti gong penanda bahwa akal sehatku telah takluk pada naluri kelelakianku yang meronta. Begitu mata kami bertemu, ia tidak memberikan ruang untuk ragu. Ia berdiri perlahan, mendekatiku dengan langkah yang tenang namun penuh otoritas. Aroma sabun melati dan aroma tubuh alaminya yang hangat kini mengepung indera penciumanku. Jauh lebih kuat dan memabukkan daripada sebelumnya. "Mas, akhirnya berani masuk juga," bisiknya Parau. Suaranya terdengar seperti desiran halus yang membakar pendengaranku. Tangannya yang hangat naik perlahan, mendarat di dadaku yang naik turun karena napas yang memburu. Ia menatapku dengan binar mata yang haus, tatapan seorang wanita yang telah menyimpan kerinduan. Selama 2 tahun, sejak suaminya tiada, jemarinya mulai bergerak perlahan di atas kemeja seragamku, memberikan sensasi yang membuat bulu kudukku meremang. "Mbok, sudah lama sekali sendirian di kamar ini," lanjutnya sambil merapatkan tubuhnya ke tubuhku. Gejolak kelelakianku meledak seketika. Segala etika antara sopir dan pelayan, perbedaan usia, dan risiko ketahuan oleh Pak Hadi seolah menguap dari kepalaku. Aku tidak lagi melihat wanita yang usianya hampir sama dengan ibuku. Aku melihat seorang wanita yang sedang memancarkan gairah yang jujur dan tak terbendung. Aku menarik pinggangnya yang padat, membawanya lebih dekat ke tubuhku, hingga tidak ada lagi jarak di antara kami. Mbok Narmi menyambutku dengan semangat yang meluap-luap, seolah seluruh energi yang ia pendam selama bertahun-tahun dalam kesunyian rumah besar ini tumpah sepenuhnya malam itu. Di dalam kamar sempit yang hanya berisi lemari kayu dan ranjang sederhana itu, batasan-batasan sosial runtuh. Di tengah sunyinya malam, saat sang pemilik rumah terjebak dalam kemarahan mereka sendiri di lantai atas, kami menciptakan dunia kami sendiri. Hubungan itu terjadi begitu intens, jujur, dan penuh ledakan emosi yang selama ini tertahan. Mbok Narmi benar-benar melepaskan seluruh rasa sepinya, menjadikanku pelabuhan bagi dahaga yang tak terkatakan. Hanya ada suara napas yang memburu dan detak jantung yang saling beradu, mengunci sebuah rahasia terlarang yang akan selamanya terkubur di balik dinding kamar dapur tersebut. Malam itu, aku bukan lagi sekadar sopir, dan ia bukan lagi sekadar pembantu. Kami hanyalah 2 manusia yang saling mencari kehangatan di tengah dinginnya realita rumah tangga orang lain. Setelah kami selesai dengan keinginan yang tak terbendung, aku pun terlelap di kamar Mbok Narmi, hingga cahaya fajar yang abu-abu mulai merayap masuk melalui ventilasi kecil di atas pintu dapur. Aku terbangun dengan napas yang masih terasa berat, sisa-sisa aroma melati dan panas tubuh Mbok Narmi seolah masih menempel erat di kulitku. Dengan gerakan sangat hati-hati, aku bangkit dari ranjang sempit itu. Di bawah remang fajar, aku melihat Mbok Narmi masih terlelap. Wajahnya tampak jauh lebih muda dan tenang setelah badai emosi yang kami lalui semalam. Aku merapikan pakaian seragamku yang kusut, keluar dari kamar itu dengan langkah tanpa suara, dan segera merebahkan diri di sofa ruang tengah. Aku memejamkan mata, berpura-pura baru saja terbangun dari tidur yang tidak nyaman. Tepat saat suara pintu utama terbuka, Pak Hadi melangkah masuk dengan wajah yang sangat lelah. Jas dokternya tersampir di lengan. Dasinya sudah longgar. Ia melirikku sekilas. Matanya merah
karena kurang tidur. Terima kasih sudah jaga rumah Man. Siapkan mobil. 30 menit lagi kita berangkat ke rumah sakit, ucapnya dengan suara serak. Lalu naik ke lantai atas tanpa menunggu jawaban. Beberapa menit kemudian, suara denting peralatan dapur terdengar. Itu Mbok Narmi. Aku melangkah ke dapur dengan jantung yang berdegup kencang. Di sana, ia sudah berdiri di depan kompor, mengenakan celemek kainnya yang biasa, seolah-olah daster satin tipis semalam hanyalah halusinasiku. Ia sedang menyeduh kopi hitam kesukaan Pak Hadi. Bau tajam kopi mulai memenuhi ruangan, mencoba menghapus jejak-jejak gairah terlarang yang meledak di tempat yang sama beberapa jam lalu. Saat aku berjalan melewatinya untuk mengambil kunci mobil, langkahku tertahan. Mbok Narmi berbalik tepat saat aku berada di sampingnya. Untuk sesaat, topeng pelayan yang patuh itu retak. Ia menatapku dalam sebuah tatapan yang penuh dengan rahasia, rasa terima kasih, dan sisa-sisa api yang belum sepenuhnya padam. Kopinya, Mas, ucapnya datar. Suaranya sangat formal, namun ujung jarinya dengan sengaja menyentuh punggung tanganku saat menyerahkan cangkir. Sentuhan itu singkat, panas, dan sangat nyata. Sebuah pengingat bahwa apa yang terjadi semalam bukanlah mimpi. Lalu terdengar suara langkah anggun dari tangga. Bu Hadi turun dengan wajah dingin yang membeku, mengenakan gaun rumahannya yang mewah, seolah pertengkaran hebat dan pecahan kaca semalam tidak pernah ada. Ia melewati kami tanpa menoleh, langsung duduk di meja makan. Narmi, apa sarapan sudah siap? Tanyanya dengan nada ketus. Sudah, Bu, jawab Mbok Narmi dengan suara yang sangat tenang. Kembali ke perannya sebagai pembantu yang cekatan. Aku segera keluar menuju garasi, menghirup udara pagi yang dingin untuk mendinginkan kepalaku. Saat aku memanaskan mesin mobil, aku melihat Mbok Narmi dari kaca spion. Ia sedang menyapu teras belakang dengan gerakan yang ritmis. Kami kembali menjadi dua orang asing yang terikat dalam strata sosial yang berbeda. Di rumah besar yang penuh dengan kemewahan, namun hampa kasih sayang ini, kami baru saja mengubur sebuah rahasia besar, sebuah hubungan dewasa yang lahir dari kesepian dan kesempatan. Kini terkunci rapat di balik pintu kamar dapur dan di balik seragam yang kami kenakan. Aku menginjak pedal gas perlahan, membawa Pak Hadi menuju rutinitasnya. Sementara di dalam kepalaku, bayangan lekuk tubuh Mbok Narmi dan bisikan parau di tengah malam itu akan terus menghantuiku. Setiap kali mesin mobil ini berhenti di halaman rumah ini,